Puji Tuhan. Salam. Haleluya ya. Saya senang sekali berada di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, yang saya cintai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang boleh mempertemukan kita, yang boleh mempersatukan kita, sehingga tadinya kita tidak kenal, maka kita boleh saling kenal. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pastor Bagus dan Ibu dan seluruh tim kepengurusan Jakarta City Blessing Restoration ya. Puji Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan. Ya, saya tidak mau berkhotbah. Berkhotbah itu artinya mengajarin orang. Ya, ngajarin orang merasa lebih pintar dari yang diajarinnya. Tapi saya percaya kita mau berbagi sama-sama. Ya, bukan berbagi duit, tetapi berbagi firman Tuhan. Iya ya, haleluya ya. Puji Tuhan. Pendeta banyak duitnya ya. Nah, haleluya ya. Pendeta tidak ternilai duitnya. Sampai pendeta gajinya 30 hari sebulan. Kadang-kadang telat. Ya, saya memang orangnya fun-fun saja. Terima kasih Pastor Dia tadi sudah memperkenalkan diri. Enggak semua kita sama di hadapan Tuhan. Ya, cuman Pastor Bagus ya belum terlambat. Tuhan memanggil, Tuhan menetapkan, Tuhan memilih untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak ada kata terlambat, Pastor. Ya, puji Tuhan dan saya senang sekali. Memang waktu meeting saya udah di sini. Jadi saya sudah sempat kenalan dengan Bapak yang saya kasih tadi Bapak juga ya. Ini saya mohon maaf ya. Saya ini udah umur 65 tahun. Masih muda ya. Jadi begini ceritanya. Saya ini suka lupa nama. Ya, ingat orang, tapi begitulah. Ya, memang kelahirannya memang muda ini ya. Karena apa? Karena bayangin Bapak Ibu, dari tahun 87 saya gembala. 87 gembala dan semua orang-orang ya belum saya kegiatan-kegiatan ya di pemerintahan dan sebagainya. Jadi udah terlalu banyak dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak lupa sama Tuhan Yesus. Itu ya. Saya senang sekali ya lihat Bapak yang memimpin puji-pujian ya. Luar biasa ya. Ini kedua kali saya lihat yang memimpin puji-pujian ini ABG. Ya. Iya, ya luar biasa ya Pak ya. Bapak ya luar biasa. Inilah kemajuan demi kemajuan. Jadi saya simpulkan, saya pertama lihat memang sudah ada ya setengah abad lah yang memimpin pujian. Saya di Rawabokor, Pastor. Iya, saya pernah di pelayanan di Rawabokor. Yang memimpin pujian juga begitu. Nah, saya jadi mengambil kesimpulan tidak ada kata tua. Ya, tidak ada kata batasan usia kalau kita mau melayani Tuhan. Amin. Jangan kita, oh saya mau begini, kecuali Bapak Ibu, mohon maaf ya, punya suara bikin nyamuk bangun. Jangan ya, jangan paksakan apalagi sampai nyamuk ngamuk kalau ketika Bapak Ibu nyanyi ya. Nah, ini saya cuma kasih tahu saja. Makanya Tuhan katakan kita melayani sesuai dengan kasih karunia kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah dikenalkan ya, memang hidup saya sudah menyerah sama Tuhan. Ya, jadi jalan ceritanya itu memang luar biasa. Saya bisa jadi begini ya, bukan sekedar kemauan saya. Ya, tapi Tuhan memang membawa saya supaya apa? Supaya saya jangan hidup sia-sia, mati sia-sia. Perkenalan saya sedikit ya. Jadi saya memang anak dari keluarga Kristen. Bapak saya pendeta. Pendeta saya sudah tadi cerita sama Pastor Bagus ya. Singkat aja ya, saya singkat cerita sesingkat-singkatnya 17 Agustus 1945 ya. Jadi nggak usah bertele-tele ya. Saya juga menyampaikan firman Tuhan ini nggak suka lama-lama, ikan cepat, ikan gabus tanpa ikan lele. Biar cepat lebih bagus tanpa bertele-tele. Sama nanti saya akhiri. Ya, karena saya ada di Kepulauan Riau, di Batam, jadi banyak puisi. Ya, nanti setelah khotbah ya, firman Tuhan, saya bilang gini. Burung nuri, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Ya. Saya senang loh, ini luar biasa, ini kekeluargaan. Jadi hati gembira, benar loh. Hati gembira adalah obat. Ya,
Jangan kita nih, waduh, saya hidupnya terus terang ya, saya tidak mau bodoh. Hidup saya tinggal 65 tahun. Saya nggak tahu lagi kapan Tuhan ambil. Makanya saya mau pan-pan aja. Ya, melayani Tuhan, ikut Tuhan, itu pan-pan aja. Ya, nah, hanya setan yang mau bodoh-bodohin kita supaya kita tidak dapat sukacita. Itu setan kerjanya memang. Ya, datang ke gereja sama waktu pulang, jangan begitu. Saya dari 87 saya pelayanan, saya tahu nggak apa? Enjoy. Kenapa saya enjoy? Karena saya tahu ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Dan itu nyata loh saudara. Dan itu nyata di dalam pelayanan. Jadi gembala nggak gampang. Betul, jadi gembala nggak gampang menghadapi orang. Ya kadang-kadang orangnya ya miring semua. Ya kadang-kadang yang troublemaker yang begini. Mesti kuat. Lah saya badan kecil, kalau nggak kuat-kuat rontok semuanya Bapak. Biar kecil-kecil begini lumayan. Ya. Daud aja rontok sudah ya apa ya Goliat ya. Iya. Nah, puji Tuhan karena saya apa? Karena saya nggak mau bodoh gitu ya. Nah ini istri saya dari Manado, ada yang dari Manado sini? Ibu ya, aduh ya ibu, kita boleh makan pangi ya nanti ya. Nah, puji Tuhan. Ya, paniki ya puji Tuhan ya. Saya bawa yoyo, ya yoyo ini saya terus terang lagi kelemahan saya tuh lupa jalan, bukan apa, nggak tahu Jakarta saya. Iya, saya mesti ada guidance, mesti ada petunjuknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga pengen Bapak Gembala, Pastor Bagus juga bisa sharing di tempat saya. Ya, di Tangerang City Blessing bersama Bapak juga. Cuman nih Pak Pastor Bagus tahu jalan semuanya nih ya. Nah, barangkali ya mau ditemenin. Nanti setelah itu Pastor Bagus saya mau ajak makan gado-gado. Karena usia kita ini nggak boleh banyak makan daging-daging. Kenapa? Karena nanti takut kedagingan. Ya, takut kedagingan, nggak boleh banyak makan daging-daging ya. Nah, Bapak Ibu, iya puji Tuhan ya kolesterol semuanya ya. Tapi saya anugerah Tuhan loh saudara ya. Dari dulu memang begini. Ya, badan saya memang dari dulu begini. Memang telah dinyatakan oleh dokter. Metabolisme saya cepat katanya ya. Jadi Bapak Ibu mau kasih makan Kentucky satu bakul kayak ya, nggak akan begini ya. Memang itulah ya. Karena saya percaya orang yang melayani Tuhan itu orang yang dapat sukacita luar biasa. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Makanya saya sangat sederhana sekali. Saya tidak mau kita pusing. Kita hidup ini sudah pusing. Ya, udah makin pusing, ditakut-takutin penyakit, ditakut-takutin nanti ada bakteri ini lagi, nanti ada vaksin ini, wah puyeng nanti. Ya, saya tidak mau nanti pulang dari sini, mampir ke warung, beli Panadol, Paramek. Ya, pada minum. Kenapa? Karena saya di dalam, saya pikir di gereja bakal tenang. Ternyata saya masuk ke gereja, pendetanya bikin saya tambah pusing. Jadi saya nggak mau lagi. Ah ya, saya tidak mau ya. Yang penting enak-enak saja. Ya Pastor di sini enak luar biasa ya. Kekeluargaan nyata, musiknya luar biasa, sederhana dan saya juga ingat waktu saya di Batam, posisi juga begini Pastor. Nah, ya, jadi kalau ada orang lihat ya jemaat yang terlambat, nggak apa-apa ini maaf ya, nggak apa-apa juga. Jadi sekali-sekali kita jangan nengok ke depan, sekali-sekali kita lihat siapa sih. Nah, ya, cuman kan bedanya nggak ngomong. Lain kali jangan terlambat ya. Ah ya. Ini cuma kita aja nih ya, puji Tuhan. Luar biasa Pastor Bagus ya. Hari ini kita sesuai dengan tema yang saya berikan. Yang pertama-tama dengar, taat dan melakukan. Nah, di sini nanti kita cek dan dicek. Setelah saya kabar-kabari ya. Setelah saya kabar-kabari, nanti tolong dicek dan dicek. Kenapa kita ini tidak bisa mengalami apa yang namanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan. Di sini kita cek. Ya, supaya apa? Supaya dari sini juga kita belajar. Nah, ketika kita belajar, oh kita tahu. Ternyata saya rajin ke gereja bukan jaminan. Saya melayani Tuhan juga bukan jaminan dan sebagainya dan sebagainya. Ada something wrong yang harus saya perbaiki dari semuanya ini. Saya juga belajar begitu. Nah, ini ayat-ayat ini juga yang begitu abdol. Ya, yang begitu mengena sekali buat kehidupan saya. Karena ini memberikan kekuatan juga kepada kita semuanya. Kenapa? Karena firman Tuhan sederhana. Ya, firman Tuhan tuh nggak bikin saudara jadi pusing. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bisa bawakan firman Tuhan mulai dari kalangan atas, kalangan menengah, sampai kalangan ke bawah. Dia mengertikan semuanya. Ya, makanya saya coba me-flashback kepada kita semuanya di sini. Ya, puji Tuhan. Yang pertama-tama, waktu peristiwa di dalam Lukas pasal 5. Nah ya,
Saya paling di sini jam berapa sekarang Pastor? Oh iya ya. Nah, saya nggak lama-lama di sini ya, paling 2 jam, 3 jam ya. Nanti makan di rumah balik lagi ke sini ya. Nah, ya. Saya nggak lama-lama benar Pastor ya. Nah, coba kita buka di dalam Lukas pasal 5 nih ya. Saya akan bagikan kita semuanya ini. Ini sangat luar biasa ini. Ya, mukjizat tidak terjadi dengan begitu saja. Ya, pertolongan Tuhan tidak terjadi dengan begitu saja. Ada banyak sekali firman Tuhan ini yang memberikan contoh-contoh kepada kita. Karena firman Tuhan katakan huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, bagaimana cara kita meresponi firman Tuhan? Bukan berapa banyaknya kita baca, tetapi berapa banyaknya ketika kita baca, kita meresponi dan kita berdoa dan kita lakukan firman Tuhan itu. Itu penting. Ya, saya baca firman Tuhan ini mulai dari kecil, mulai dari ini itu tetap aja. Nah, tetapi apakah yang menghidupkan kita? Yaitu ketika kita menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, saya nggak aneh-aneh, yang saya bawa itu sangat sederhana sekali. Ini peristiwa mengenai keadaan-keadaan kita masa kini. Nah, perlu kita tahu ya, sekarang ini banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena banyak orang mengeluh. Bapak Ibu tahu, nanti sepertiga bintang di langit akan berguguran iman. Iman itu yang tadinya dia ikut Tuhan, sekarang rontok. Orangnya tetap ada di gereja. Orangnya ada di gereja. Maaf ya, karena saya gembala, saya tahu. Tapi di sini saya percaya nggak ada, Pastor. Nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Ya, ini nggak baik-baik semua kelihatan orangnya di sini ya. Saya takut terpulang dicegat saya lagi di sini ya. Baik-baik semuanya kelihatan ini ya. Ada yang begitu, saudara. Ya, ke gereja dia. Tetapi hatinya udah nggak ada lagi. Hatinya sudah tawar. Kenapa? Karena saya berinteraksi dengan jemaat-jemaat. Saya berinteraksi, aduh om, sorry om. Ya, kalau ketika pagi kita bilang, kalau ada masalah, saya doakan ya. Kalau ada masalah, tolong sabar ya. Kalau ada masalah, dia udah mau. Saya sudah bosan om dengan doa. Saya sudah bosan om dengan kata-kata. Dia mau apa? Kenapa? Karena mereka itu sudah tidak lagi menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, tetap aja orangnya ada di sini. Tetapi itulah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka beribadah. Secara tubuh mereka beribadah. Secara jasmani mereka beribadah. Nih kita cek dan dicek ya. Kalau kita ada ya cepat-cepat kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita nggak dapat berkat. Nyanyi menyanyi. Ya, pimpin pujian bilang suruh duduk. Akhirnya duduk berdiri. Mari saudara kita duduk. Mari saudara kita berdiri. Akhirnya begitu. Ya, apalagi yang lebih kacau lagi. Kita bisa bilang, nanti ini abis ini firman Tuhan. Saya tahulah. Abis ini kolektif. Abis ini, wah mantap sudah. Akhirnya pulangnya mereka nggak dapat apa-apa. Nah, di saat-saat seperti ini, saya percaya Pastor Bagus dengan timnya tidak men-setting Bapak Ibu begitu. Ya, men-settingnya supaya apa? Supaya kita ini benar-benar di saat-saat terakhir ini, di saat akhir zaman ini, kita betul-betul dipersiapkan. Ya, ingat ya, dipersiapkan untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Karena ini finalnya di situ. Mau ngapain kita? Mau begini-begini aja kita? Hah? Pergi pulang dengan firman Tuhan. Kita nggak mempersiapkan diri. Wah, saya rasa keliru kita begitu. Ya, tetapi kita para hamba-hamba Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, apalagi gembala ya, men-setting sedemikian rupa dengan pengurus ya, bagaimana supaya apa? Supaya setiap jemaat Tuhan diperlengkapi dengan kuat kuasa firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat jangan gampang goyang. Supaya jemaat jangan gampang tinggalkan Tuhan. Nah, pengertian tinggalkan Tuhan itu bukan tinggalkan gereja, Pak. Ya, bukan gereja ditinggalin, bukan. Tinggalkan Tuhan itu adalah hubungan mereka yang tadinya relationship dengan Tuhan sudah putus. Makanya orangnya ada di sini banyak terbukti. Terbuktinya apa? Saya pernah tanya. Kamu di gereja dapat apa? Saya bilang begitu. Saya nggak dapat apa-apa kok. Saya ke gereja saya liatin aja orang. Gayanya, banyak gayanya tuh kayaknya yang puji-pujian tuh. Banyak gaya juga tuh yang firman Tuhan. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan ya hanya tubuhnya saja tidak tersentuh bagian rohnya. Ya tidak membiarkan dia masuk ke dalam hidupnya, mengelola semua firman Tuhan dalam hidupnya sih banyak. Banyak Bapak Ibu. Ya, makanya saya berharap jemaat ini gak usah banyak-banyak. Ini ada 1000 Pastor. Bersama para malaikat. Ya enggak menilai begini. Ya daripada banyak-banyak gak jelas. Kalau ini kan jelas nih, ya.
Domba masuk ke kandangnya, jelas ini ya. Daripada nggak jelas, banyak yang nggak jelas. Di dunia aja udah nggak jelas bagaimana di sana ya, tapi di sini jelas semuanya. Amin. Puji Tuhan ya, yang tersenyum diberkati Tuhan. Coba ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami 3S. Tahu 3S? Pertama-tama kita stres. Stres, yang kedua, stroke. Habis stroke, stop. Aduh. Mau nggak begitu Bapak Ibu? Rugi. Ya, makanya saya bilang happy saja. Amin. Enjoy saja. Karena hati gembira adalah obat. Lagunya juga mantap sih, Om ini mimpi pujian ya. Saya nggak sangka Om ini bisa berjoget ria buat Tuhan. Daud aja menari-nari loh. Ya kita ini banyak gengsi. Ya, tapi kalau kita dulu nih hidup lama di klub, waduh lupa daratan kita dah. Ya, lautan aja ya Pak ya. Yang ketawa biasanya Bapak punya pengalaman. Iya, karena saya aduh Tuhan jadi malu jadinya. Sampai ada yang begini ya, saya lihatin gitu ya. Satu-satu jemaat dia dari pertobatan dia biasa main kartu. Jadi tepuk tangannya ketahuan. Kalau yang biasa main kartu ketahuan Bapak Ibu. Kalau biasa kan kita wajar kan. Enak kan? Ini enggak, biasa ngocok kartu hidup lama aja, masuk gereja bertobat dia begini. Aduh gawat dah. Cuma kan temennya lihat. Ada juga lagi yang nyanyinya lihatnya ke bawah terus. Ada ke bawah terus, saya juga nggak tahu, cari duit logam. Haleluya. Istrinya tanya, Papa cari apa? Cari uang logam, Pak, katanya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Benar ini serius, semuanya pada baik, bagus semuanya Pastor ya. Spirit saya berasa semuanya. Nah ya, saya kembali lagi nih kepada firman Tuhan ini. Coba buka Lukas pasal 5. Kita tahu ayat ini. Saya nggak percaya, saudara nggak tahu. Kecuali memang nggak dibaca dan memang benar-benar nggak tahu. Ini kisah bukan sekedar kisah. Kita harus tahu dulu menyadari ya. Tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang namanya kebetulan. Setuju? Oh kebetulan saya bertemu dengan Pastor Bagus. Oh kebetulan saya bisa melihat. Nggak ada kebetulan. Kalau kita menyadari, makanya saya bilang pengenalan akan Tuhan itu semakin dalam. Semakin kita mengenal Dia, berarti semakin kita tahu apa isi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kayak suami istri. Kedekatan suami istri itu terus karena dia tahu apa yang disukai istri, apa yang disukai suami, dan sebaliknya. Karena apa? Keintiman itu terjadi. Nah, sama seperti kita ini. Kalau kita menyadari Tuhan, terima kasih. Kalau aku bisa ini semua ada dalam rancanganmu yang sungguh luar biasa Tuhan. Karena kita nggak tahu. Memang sengaja kita nggak dikasih tahu. Tetapi kita ini sudah dirancangkan Tuhan sedemikian rupa. Sama di dalam peristiwa Lukas pasal 5 ini. Lukas pasal 5 ini, coba perhatikan ayat per ayat. Diresapi, dihayati. Ada yang bernama Simon Petrus. Dia sedang menjala ikan. Lagi mau cari ikan karena pencariannya memang begitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam pinggir pantai itu ada beberapa banyak perahu yang ada. Selain Simon Petrus. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat per ayat ini. Yang luar biasanya apa? Yang luar biasanya kenapa Yesus itu dia menuju kepada perahu daripada Simon Petrus. Saya orangnya begitu, karena saya peneliti ya, karena saya demen memperdalam begitu ya, mengkaji. Akhirnya saya ini luar biasa. Kenapa Petrus tidak masuk di dalam perahu-perahu yang lain atau tidak mampir? Ya. Nah, kenapa dia begitu? Ya, kita lihat ya, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu siapa? Simon. Nah, ini apa arti pelajarannya? Kita harus mengerti dan kita harus sadar bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak tahu dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah saudara lagi susah? Tuhan tahu. Apakah saudara lagi pergumulan? Tuhan tahu. Apakah saudara lagi memerlukan sesuatu? Tuhan tahu. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Dan ini kita harus mengerti baik-baik. Kalau kita mengerti ini, don't worry, be happy.
Ke depannya enak, ke belakangnya enak. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, dunia boleh bolak-balik, dunia boleh begini-begini, tetapi aku percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap dia memperhatikan aku dan memelihara dalam hidupku. Saya selalu begitu. Kita harus berkatakan begitu, walaupun kenyataannya sebaliknya. Nah, memang ikut Tuhan itu mematikan akal pintar kita. Ikut Tuhan itu tidak bisa pakai otak kita yang pintar ini. Kalau semuanya bisa dicerna dengan otak pintar kita, lama-lama kita jadi Tuhan. Tuhannya jadi siapa? Ya kan? Makanya Tuhan memutar balikan apapun. Makanya dalam 1 Korintus pasal 2, ya kata Tuhan, Tuhan itu akan mempermalukan orang-orang yang pintar. Untuk apa? Supaya dia menyadari, tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sama ini. Dia naik ke perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulai terbuka ya. Oh ya Tuhan, hari ini aku bersyukur. Setiap itu Tuhan tahu keluhan hati saya. Tuhan tahu apa yang kerinduan saya. Jadi saya di dalam hal ini, yang penting hidup saya berserah dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Oke? Nah, akhirnya apa? Tuhan ngomong lagi. Lalu dia bilang supaya dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu yang sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu. Ingat satu, tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu persis setiap permasalahan kita. Padahal Petrus pun dia nggak tahu kalau perahunya itu akan ada Yesus. Yang berikutnya, nextnya berikut ayatnya. Nah, selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon. Dia tahu langsung. Kenapa dia nggak ngomong kepada yang lain? Kadang-kadang kita juga berpikir, makanya di sini tolong jangan kita mengatur Tuhan. Tuhan itu tidak bisa diatur. Sehebat-hebatnya kita mengatur Tuhan, kita ini zero dan kita nggak bisa apa-apa. Saya banyak belajar. Ya, apa yang udah diatur manusia belum tentu itu dikehendaki Tuhan. Tapi kalau udah diatur Tuhan, memang kelihatannya nothing is impossible. Tuhan bisa buat menjadi impossible. Lihat dikatakan apa? Berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seolah-olah ini ya, Yesus ini sok banget. Dia pikir dia juga sok-sok nelayan juga. Ini nih, karena Petrus tahu siapa Yesus itu, dia tahu. Lalu apa yang terjadi untuk menangkap ikan? Seolah-olah ngomongan ini ngeledek. Ya, yang berikutnya lagi kita lihat. Simon menjawab, nah ini dia. Dia menjawab apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini, dia betul-betul pada saat itu dia nggak dapat apa-apa. Nah ini pelajaran apa yang kita akan dapati? Jangan dipikir kalau ikut Tuhan itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, waduh kita pikir kalau ikut Tuhan apalagi juga baru. Apalagi pemula baru ya ikut percaya. Waduh, pokoknya apa yang kita doakan pasti didengar. Apa yang kita, semuanya dikasih. Seperti anak kecil. Coba kalau anak kecil. Ya, minta apa dikasih. Minta apa dikasih. Coba kalau anak itu udah mulai besar. Orang tua yang baik tidak akan memberikan anaknya begitu. Dia diproses, diajar. Diajar. Nah itu sama seperti kita. Nah kita pun juga demikian. Ya, untuk kita berserah. Oh Tuhan, kita lihat. Tidak ada satupun kita pikir, wah kalau ini enak. Saya banyak mengalami. Saya pikir ini akan goal. Ternyata enggak. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga yang menentukannya. Ini kita harus tahu ya. Supaya apa? Supaya jangan kecewa Bapak Ibu ikut Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu kecewa, tetangganya kecewa, itu namanya kuciwa. Itu adik kakak. Bapak Ibu kecewa dulu nih. Ya ikut Tuhan ternyata begini. Katanya ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan dari jalan kaki naik sepeda. Dari naik sepeda naik Honda. Habis naik Honda naik mobil. Mobilnya Alphard. Akhirnya nggak ada boro-boro Alphard. Bannya aja nggak punya. Jadi kayak kan kecewa. Banyak nggak pastorin begitu? Banyak. Loh saya bisa jabarin loh saudara. Yohanes pasal 6 itu. Yohanes pasal 6 begitu. Yesus memberkati 5.000 orang. Karena memang kebutuhannya memang perlu makan mereka.
Nah, orang-orang pikir itu, dia itu sumber roti, pabrik roti. Ya, ini banyak loh. Orang-orang ini dikira ya, yang banyak itu semuanya pada cari Tuhan. Maaf, ini bukan menghakimin ya. Survei membuktikan begitu, Pak. Setelah dicek dan dicek, pada bubar, Pak. Akhirnya Yesus ngomong, akulah roti yang hidup, yang turun dari sorga. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan lapar selama-lamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu orang-orang yang begitu banyak jadi apa? Kecewa. Allah. Kok begitu akhirnya? Akhirnya mereka pada mundur. Sampai Yesus bilang kepada muridnya. Ingat gak? Yohanes pasal 6. Bapak Ibu baca ya. Yesus tanya. Kamu mau pergi kah? Silakan kamu pergi. Oh tidak. Itu artinya apa? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, zaman sekarang ini bukan berarti kita nggak perlu makan. Kita perlu yang namanya hepeng. Yang namanya duit, Kang tahu. Ya mocen bahaya. No money no dong. Ya bahaya. Kita perlu. Tetapi bukan itu sasaran kita. Ya kita ini cuma numpang lewat. Mati pun kita nggak bawa. Itu syukur kalau dipakai baju. Kalau nggak dipakai baju kita nggak tahu. Iya. Saya juga perlu duit, perlu siapa yang dia biar mama pendeta buat peluang ada, tetapi bukan fokus utama. Nah makanya pikir baik-baik. Kalau mau ikut Tuhan selamanya, pikir baik-baik. Nggak selamanya kita waduh enjoy terus. Kadang-kadang Pastor Bagus sudah di dalam hidupnya diproses. Di dalam proses itu nggak enak. Orang maunya langsung jadi daripada proses. Ini kan bahaya, cilaka 15 bukan 12 lagi nih. Tapi kalau kita mengerti, ya kita ada bersama dengan dia. Mohon maaf, saya percaya Pastor Bagus sudah banyak digembleng. Saya bilang versinya berbeda. Saya juga begitu. Jadi supaya apa? Supaya saya lebih yakin lagi. Tuhan mau buat apa saya nggak ngamuk. Tuhan mau hancurin saya di dalam sekolah kehidupan, di universitas tahan banting. Mana ada di sini universitas tahan banting? Namanya Universitas Ukrida ada. ITB ada. Ini universitas tahan banting. Ada nggak? Nggak ada. Ember juga pecah, Pak. Kalau dibanting, Pak. Gue mau banting-banting ya. Ada yang jualan ember di rumah saya. Ember nggak pecah. Ember nggak pecah. Yang ada ini benar. Yang pecah mah udah banyak sudah. Jangan kita jadi orang Kristen seperti itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah sekarang Tuhan cari kualitas. Terus terang aja saya bilang. Ya, Tuhan cari kualitas. Kualitas iman kita. Saya percaya dari yang sedikit ini begini luar biasa, nanti akan bertumbuh banyak dan mengembang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Lewat apa? Lewat diperkuat kita dulu nih, diperkuat. Satu-satu pengenalan akan Tuhan yang benar. Kalau enggak buat apa kita jadi pengikut? Pengikut kita pertama. Yang kedua kita harus menjadi murid. Murid tahan banting. Murid nggak gampang kecewa. Murid nggak gampang kabur. Pengikut gampang kabur. Begitu ngeliat, waduh, gawat nih, nggak ada lagi, udah kabur. Tapi saya doakan jemaat Jakarta City Blessing Restoration menjadi jemaat yang kuat di hadapan Tuhan. Benar, emang hidup makin enak? Nggak enak. Minyak dan air anggur, jangan kamu rusakkan. Wahyu pasal 6. Ya, saya berdoa di tempat ini. Oke, kita kembali lagi di sini. Ya, dia bilang ngomong, guru setelah sepanjang malam kami dengar tidak menangkap apa-apa. Dia ngomong dia terus terang. Memberikan pengajaran apa? Kalau kita di dalam Tuhan, jangan kita tutup-tutupin ya. Banyak kan orang suka begitu. Apalagi doa syafaat, Pastor. Doa syafaat, ya kan biasa kan. Habis firman Tuhan, apa gitu Pak ya. Suka ada yang nanya Pak kita ya. Bapak, apa Pak yang mau didoain Pak? Gitu kan. Oh enggak. Saya mah everything is okay. No problem. Kalau kita datang ke Tuhan, kita harus terbuka. Ya, terbuka sama saya nggak masalah, nggak terbuka juga nggak masalah. Ya, sama Tuhan kita harus terbuka, transparan. Ini Tuhan, aku memang Tuhan lagi sedang butuh Engkau. Ini aku Tuhan, tolong jamah aku Tuhan, dan aku butuh Engkau selama-lama. Ngomong aja. Ini dia juga begitu. Ya, coba kalau dia bilang lagi tahu apa nih guru? Dia tahu apa? Nah. Ini mau urusan saya kan enggak, dia ngomong semalam-malaman aku tidak.
Ini satu problem berat. Ya, satu problem berat untuk seorang yang bernama Petrus. Karena dia tahu kehidupannya kan ini. Tetapi kembali lagi, Petrus bukan hanya mendengar. Ingat ya. Ya, dia berkata kenapa? Lalu dia berkata, karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jalan. Dia dengar. Apakah dia cukup dengar? Berapa banyak kita cuma dengar? Dengar firman Tuhan. Tapi kita tidak taat. Artinya apa? Kita tidak taat apa yang dilakukan Tuhan. Dia taat. Akhirnya dia menebarkan jalan juga. Dia taat. Dan hasilnya apa? Dia lakukan? Hasilnya sangat luar biasa. Satu poin kita dapati pelajaran, bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit untuk Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kelihatan tidak bisa, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita cuma tahu cuma sebatas ini. Oke? Tapi Tuhan lebih lihat ke sana. Kalau saya punya prinsip gini, Pastor. Sebelum saya berpikir, Tuhan sudah berpikir mengenai kehidupan saya. Sebelum saya bertindak, Tuhan sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Itu dia. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, 100% saya tidak ada ibaratnya usaha. Memang begitu, Pastor. Tuhan khususkan saya berdua untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya dipanggil Tuhan, waktu itu sakit, saya singkat aja ya, saya kena ginjal, gejala ginjal. Untung saja saya tidak kena cuci darah. Kalau cuci bak mandi itu bagus. Kalau cuci darah sangat mengerikan. Di situ awalnya saya bertobat. Ya, yang periksa saya Dokter Sidabutar, yang dia katakan, you punya umur paling tidak 25%. Bagaimana nggak kaget Bapak Ibu? Saya ini masih young man. Tahu young man? Masih muda sekali saya. Bukan muda lagi, muda. Orang Malaysia ya. Muda. Saya pengen ini. Kecuali saya udah 80, sebelum amat ya. Ini muda. Ya pengen banyak cita-cita begini. Hancur hidup saya sudah. Ya saya dari latar belakang gereja. Tapi gereja aliran keras. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya singkat cerita bertobat. Bertobat saya sungguh-sungguh. Ya saya juga ini. Ya saya abaikan tadinya begini-begini. Saya langsung berbalik ke Tuhan. Lalu Tuhan masih belum ini lagi singkat cerita lagi. Saya udah jadi hamba Tuhan. Udah menikah nih istri saya. Tahun 84 saya menikah. 85 saya punya anak. Istri saya yang punya anak yang mengandung. Saya nggak pernah mengandung ya. Nah akhirnya 85 udah meninggal. Nah kenapa bisa meninggal itu? Karena saya sudah mulai berbagi Pastor pikiran saya. Waktu itu saya belum pegang jemaat. Saya bisnis, mending bisnis apa? Kakak saya kan ada kendaraan-kendaraan gitu ya. Nah saya suruh bawa kendaraannya, saya ngatur kendaraannya. Kan kelihatannya enak gitu. Menurut saya kan nggak apa-apa ya kan, nggak mengganggu pelayanan. Tapi memang Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau saya dikasih begitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Saya dihajar, anak saya meninggal. Nah situ Tuhan sadarkan, kan udah saya bilang kata Tuhan. Makanya ya mendengar suara Tuhan tuh bisa kalau kita peka dengan Dia. Di rumah sakit harapan kita, Tuhan jelas berkata sama saya. Kan aku sudah bilang sama kamu katanya. Aku khususkan kamu untuk melayani Tuhan. Kamu tidak usah ini. Kamu percaya saja, kamu akan aku berkati luar biasa. Nah ini jeleknya kita ya. Kita kalau sudah mengalami tidak baik, baru kita sadar. Saya berharap kita jangan mengalami tidak baik dulu ya. Kita dikasih tahu dulu sama Tuhan. Diingatkan dulu sama gembala. Diingatkan dulu dengan apapun. Kita cepat sadar. Jangan sampai sudah kita melakukan baru kita sadar. Saya begitu saudara. Tapi di situ puji Tuhan. Dan memang betul Tuhan pelihara hidup saya. Tuhan pelihara hidup saya sampai saya dibawa ke Batam. 27 tahun saya di Batam. Ya, saya di awal di Tangerang, 27 tahun di Batam. Wah, di situ saya betul-betul mengalami proses yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah berpikir punya rumah, Tuhan kasih rumah di sini. Saya nggak pernah berbuat macam-macam dah saudaraku ya. Nah, saya gembala di sana, saya gembala aja udah. Melayani ya, jemaat udah pada punya rumah ya, pada punya, saya tetap aja jalannya ya. Nggak pernah saya berpikir. Tapi memang ketika saya menyerah sama Tuhan dan saya percaya ya, masa sih Tuhan tinggalin saya kalau saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya pegang Mazmur 34. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa muda.
sehingga mudah merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dan yang terbaik. Di situ saya belajar. Saya penyelam total. Saya penyelam total. Mau dibilang gak ini, tapi apa? Apa Tuhan permalukan? Tidak. Kenapa? Saya belajar dengar, saya belajar taat, dan saya lakukan. Oke, Tuhan, saya full timer Tuhan. Saya sepenuh waktu Tuhan. Dan akhirnya apa? Yang terjadi, ada bonus Tuhan berikan. Anak saya, ada 2 ya. Nah, anak saya yang cewek, yang wanita, dia sekolah di Kanada. Dia masuk Sunway, karena di Batam ya. Di Sunway, di perhotelan. Lalu di perhotelan itu, dia dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa, dia bisa berangkat ke sana. Nah, itu pun udah banyak sekali orang mentertawakan saya. Banyak orang mengecek saya di Batam ya. Nah, sampai ada pengusaha bilang dekat sama saya, aduh nggak enak. Kalau saya piara sakit hati, ya piara sakit hati nih, bahaya. Nah, itu lagi. Nah, bahaya nah ya Wak ya. Ah, tak mau ya Wak. Nah, akhirnya dia bilang pengusaha itu, waduh Pastor Wak, dia bilang, kalau anak pendeta mesti tahu diri. Bapak ngomongin suara begitu Pak, orang maaf di sini ada orang Palembang nggak? Cina Palembang ada? Nggak ada ya? Oh, syukurlah kalau nggak ada. Takutnya dicegat dulu, takut aja bawahnya nih ya. Kalau Bapak katanya ya, tahu diri Pak, saya ini pengusaha properti, saya pengusaha pom bensin. Ada di Batam orangnya Pak, masih hidup Pak, masih dibiarkan hidup Pak dia Pak. Jangan belagu katanya. Ya, saya aja tahu diri, anak saya nggak mungkin cuma. Apa urusannya ya kalau pikir ya? Kalau saya belum lahir baru Pak, nanti dulu Pak, umpamanya gitu ya. Biar kecil-kecil ini sakti loh Pak. Ya. Haleluya Tuhan. Ya, ada yang aduh, saya digituin Pak. Tahu dirilah kalau ini saya banyak duit. Apa saya ini? Saya berdoa sama Tuhan. Dan singkat cerita Pak, memang betul-betul Tuhan gak permalukan. Kenapa? Karena saya tahu. Saya melayani bukan melayani manusia. Saya melayani Tuhan. Tulus. Bukan nothing tulus. Tulus saya. Bukan bulus. Tulus. Saya melayani. Akhirnya puji Tuhan. Dia bisa sekolah di sana. Di Sunway. Dan akhirnya gratis. Dan dia bisa hijrah ke Kanada. Nah kalau pikir-pikir ya, saya mau ambil kesimpulan kesaksian ini apa? Buat Bapak Ibu. Bahwasannya Tuhan itu betul-betul tidak mempermalukan hamba-hambanya yang benar-benar dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, don't worry, be happy. Ya, kuncinya kita mendengar, kita taat, dan kita lakukan apa yang Tuhan mau dari kita. Itu satu. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya si Petrus ini banyak ikan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus ya, saya mau mengajak kepada kita semuanya ya, untuk apa? Untuk belajar peka dengan Tuhan. Jangan pernah bernegosiasi dengan Tuhan. Jangan pernah berargumentasi dengan Tuhan. Masa sih Tuhan apa bisa? Masa sih apa bisa? Masa sih apa bisa? Saya bisa ada semua karena Tuhan. Kalau saya ingat-ingat waktu saya masih suka pergi Madiun Surabaya, waktu saya belum nikah, saya tugas pelayanan di daerah Surabaya. Saya harus pulang dari Madiun Surabaya. Waktu itu singkat cerita malam, naik bus malam. Naik bus malam, saya naik di situ, ya nggak ada lagi kendaraan, memang nggak ada. Dan akhir saya harus pagi-pagi masuk Surabaya. Tiba-tiba di perjalanan Tuhan bicara sama saya. Kamu harus turun. Harus turun, saya bilang. Turun kemana? Saya bilang begitu ya. Saya ngomong aja kan, orangnya kan orang bingung kan ya. Enak loh, kalau kita dekat sama Tuhan ya, itu Tuhan, aduh enak dah. Ada guidance dalam hidup kita. Saya bilang, Tuhan kemana? Turun kemana Tuhan? Saya bilang, kamu turun. Nanti ada sesuatu yang aku akan tunjukkan kepadamu. Yang benar Tuhan, saya bilang, ini kan udah malam. Nanti saya kapan lagi mau masuk ke sana Tuhan? Kamu turun, ada sesuatu hal yang akan saya tunjukkan kepadamu. Tuh saya bilang lagi, berargumen saya. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau turun. Tapi tolong Tuhan, siapin satu bus lagi untuk saya berangkat ke sana. Enggak dijawab tuh sama Tuhan tuh. Enggak dijawab. Don't worry hambaku, nanti aku siapin ya, jangan takut. Kamu aman ya? Enggak. Nah kadang-kadang inilah yang membuat kita ini kecewa. Tuhan bisa mengarahkan, Tuhan bisa bilang begini, nanti ada berkat, nanti ada berkat, nanti ada berkat. Nah, gimana dong? Gimana dong caranya dong? Lewat siapa dong? Dari langit, di ujung langit, dari bawah bumi, di atas bumi, apa lewat siapa? Kadang-kadang kita begitu kan? Karena kita merasa pinter. Ya, iya dong, bukti gimana? Analisa dong, ini. Nah itulah, makanya kita belajar.
Belajar apa? Boleh pakai akal pikiran. Tetapi kita minta Roh Kudus menguduskan semua pikiran kita. Supaya apa? Supaya pikiran Kristus ada. Pikiran ini jangan dimatiin, dia diteging-teging, bahaya juga ya. Nah, pakai itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Waduh, saya begini-begini juga, jujur saya. Aduh, Tuhan udah diam ya. Cepat turun. Akhirnya apa yang terjadi? Saya udah nggak tahan. Saya suruh turun aja udah. Saya bilang sama koneknya. Saya bilang, tolong Mang, saya mau turun. Koneknya kaget. Dia bilang, Bapak nggak tahu ini udah malam. Tahu, saya juga udah malam. Saya mau turun. Nggak ada apa, Pak. Bapak enak lupa nanti ini. Pokoknya saya mesti turun. Akhirnya saya turun. Saya lupa udah bayar apa belum, saya lupa. Enggak lah, bayar lah. Masa pendeta nggak bayar, Pak? Bahaya. Ya. Akhirnya saya turun. Oh, nanti Bapak katanya nggak dapat lagi, Pak. Katanya kendaraan, Pak. Udah biasanya bahaya saya. Kalau saya dengerin pasti terjadi apa-apa. Saya diam aja, udah saya turun aja udah. Wih, ngeri sudah. Saya kalau bukan kemurahan Tuhan ya, kasih Tuhan. Badan kecil begini, bawa tas, mending duit. Bawa Alkitab, baju lagi kan. Nah, habis lah ya. Saya berdoa. Saya ngomong lagi. Saya bilang, mana nih Tuhan? Mobilnya, mana? Saya bilang, busnya mana nih Tuhan? Untung gak ada yang denger ya. Itu kan dalam hati ngomongnya ya. Nah, bener loh, Pak Bagus. Ada Pak. Dia lewat jalan. Di situ tuh saya baru. Saya dengar. Saya apa? Saya taat. Lalu saya lakukan, saya duduk, saya dengerin dulu. Ada Pak. Saya lihat lagi, ini bus-busan apa dan ngimpi. Bus, bener-bener bus, bukan biskuit, bus. Biskuit bukan, bus. Akhirnya, waduh, dia ingin saya. Ayo Pak, tinggal satu tempat duduk, tinggal satu. Udahlah saya naik situ. Lalu Tuhan bicara lagi. Nah, apakah kamu nggak percaya sama saya? Ya katanya Tuhan ada apa Tuhan? Ayo dong, tolong tunjukin dong. Cepat Tuhan, saya udah diam. Betul saudara. Rupanya kalau saya paksakan pada saat itu bus yang pertama saya pergi, itu nabrak pohon. Siapa yang suruh saya kagak tahu. Ya, dia nabrak pohon. Pohonnya bukan kecil Pak, bukan pohon pepaya Pak. Itu pohon yang besar ya. Kalau pepaya kan nggak masuk akal ya Pak ya. Pohon yang besar itu sampai hancur depannya. Saya suka punya hobi kebiasaan. Duduk kalau di penumpang umum ya di bus umum, saya suka duduk di depan. Saya bisa bayang, kaget Pak. Waduh, saya bilang ini ya bus yang kecelakaan yang membawa saya tadi kalau saya nggak taat nih ikut hancur. Itu baru Tuhan katakan gini, coba kamu lihat kata dia. Coba kalau kamu paksakan di sini, apa yang terjadi? Nah kita kadang-kadang kita ini belajar menggurui Tuhan. Ya, kita belajar. Kenapa? Karena kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Sama seperti Simon juga. Kalau Simon bilang, Allah guru, diam aja guru. Taunya apa sih kamu ngajar aja dah. Nah kadang-kadang kita begitu. Kita nggak bisa, saudara. Kita harus submit, kita harus tunduk. Yang penting kita percaya. Walaupun Tuhan buat apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus ingat yang terbaik dari yang baik yang Tuhan berikan. Awalnya tidak baik, tapi akhirnya baik. Jangan kita mau ini dulu, jangan. Oh, saya banyak itu Pak. Jadi akhirnya orang banyak dia Tuhan pilih. Apapun ya kelihatannya tidak baik, di dalam Tuhan menjadi baik, indah pada waktunya. Satu lagi ya saya kasih contoh ya. Ini sangat luar biasa. Ini dia udah tahu juga Pak. Waktu zaman Nuh. Bapak Ibu tahu zaman. Nah, kadang-kadang nih Tuhan ya, itu selalu di Alkitab ini itu di luar daripada pikiran kita Pak. Saya dulu Pak baca firman Tuhan, rada nggak percaya nih Pak. Ya karena mungkin saya mau pinter-pinter amat sehingga ya seperti Pastor Bagus sih pinter dia. Kalau saya mau setengah-setengah pinter lah ya. Nah saya ini kalau baca juga saya main ini. Gak mungkin ya begini, gak mungkin yang akhirnya saya pusing sendiri Pak. Tapi saya jadi hamba Tuhan, saya juga nggak tahu juga Pak. Ya akhirnya saya baca-baca bingung saya. Apalagi saya baca si Nuh. Nuh tahu ya cerita sebelum itu ya. Bayangin disuruh apa dia? Disuruh buat batra. Batra dan pada saat itu tidak hujan-hujan. Dan tempat tinggal dia itu jauh dari pantai. Ini kadang-kadang impossible nih. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Nuh. Aku udah bosen dengan manusia ini. Aku akan habiskan dia. Aku akan tuntaskan dengan banjir air bah. Selama berapa? 40 hari 40 malam. Kamu aku perintahkan suruh buat batra.
Nah, coba kalau si Nuh, kita nih kalau zaman sekarang ini ya, kita disuruh aneh-aneh sama Tuhan, mungkin kita bernego. Nah, inilah ya kekurangan kita. Kita lebih percaya kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Kamu akan diberkati Tuhan. Mana dong berkatnya? Kamu akan sembuh. Mana mau sembuh? Buktinya saya masih amcong, masih bengek. Kata Tuhan, iman. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kamu lihat. Kelihatan lihat, tapi kamu beriman kepada Tuhan. Amin. Ini makanya ya, Pak, aduh saya pikir-pikir ikut Tuhan ini ya, kadang-kadang kalau kita nggak kuat, ini kita perlu kasih tahu nih Pak. Ada orang ya, saking dia pinternya, dia mau lampaui Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya saya udah banyak ngobrol sama orang, nggak bisa. Akhirnya nyerah juga dia. Ya, bayangin aja nih, ini semua peristiwa sini. Akhirnya apa? Nuh dengar. Coba baca Kejadian 6 ayat 21. Nuh dia dengar, dia bisa aja dong. Waduh Tuhan, masa sih Tuhan ada hujan aja enggak ada. Apalagi disuruh buat perahu begini. Di atas gunung lagi dibuatnya. Nah, apakah enggak gila itu? Kalau Tuhan membuat secara ini, pernah nggak dengar begitu? Ya, tembok Yeriko pernah nggak dengar kan? Rubuhnya diapain? Pakai nuklir, pakai bom atom? Enggak, disuruh kelilingin satu. Kalau keliling, yang kan pada ikut-ikutan nih, ya pada ngetren. Ada saya punya teman di Modeland Pak, ikut-ikutan nih. Dia bilang setiap tanah yang saya injak adalah milik saya. Setiap yang saya pegang milik saya. Masuk showroom, pengen mobil, nggak mau kerja. Mobil, waktu itu mobilnya lumayan. Dalam nama Yesus milik saya. Dalam nama Yesus milik saya. Benar nggak kayak gitu? Hah? Lah satpam pertama-tama lihat satpam showroom. Bapak kenapa lihat-lihat? Dalam nama Yesus ini milik saya ini. Emang itu nggak benar Pak? Kalau itu nggak benar maaf ya. Terus tanah juga dikelilingin Pak. Di Modeland loh, tanah Modeland. Oh saya pagi-pagi lihat dia. Saya bilang ngapain? Oh ini milik saya. Oh, milik saya. Dalam sesuai apa yang diinjak. Bapak tahu akhirnya apa? Itu orang yang keliling-keliling Pak. Nggak tinggal di sono Pak. Akhirnya mobil, untung aja Bapak, ini maaf ya, baru dilapin Pak, ini mobil kotor Pak. Jangan kita bersifat, ya bersikap, berperilaku, kalau Tuhan gak ngomong sesuatu, jangan kita lakukan menurut kita. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Kalau tembok Yeriko jelas itu diomong. Kamu harus kelilingi dengan pujian. Itu benar. Kalau Tuhan yang ngomong, just dilakukan. Tapi kalau tidak Tuhan ngomong, mohon konfirmasi yang jelas dari Tuhan. Nuh langsung diamin. Oke Tuhan. Kejadian nih sebagai ayat yang terakhir. Coba kita. Kejadian 6 ayat 21. Coba tolong Pak. Kejadian 6 ayat 21. Ini pegangan kita di sini ya. 6 ayat 21. Bentar ya saya kasihin kepada kita semua nih. Kejadian 6 ayat 22 tolong. Nah lalu Nuh apa? Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah nggak dikurang, nggak ditambah. Apa yang Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu saat ini, ya lakukan. Jangan kudu harus lagi menimbang-nimbang apa benar, apa enggak, urusan apapun saya begitu. Yang penting saya dengar konfirmasi jelas, saya percaya. Lakukan dulu. Makanya ini luar biasa loh. Kayak macam waktu Abraham, ya Pak Pastor ya. Abraham disuruh pergi ke negeri mana kau. Waduh, saya aja diutus di sekolah Alkitab itu jelas. Saudara bungsu Darmawan, saya utus Bapak ke Ambon. Ambonnya mana jelas? Ambon Manise. Pergi. Ini enggak. Abraham disuruh pergi, pastor suruh saya pergi, saya tanya pastor kemana nih? Ya tolong dong pastor. Tapi Abraham lakukan. Apa Tuhan permalukan? Tidak Tuhan permalukan. Saya belajar di situ, saya percaya ya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Mazmur 37 ayat 5 katakan, bagian Tuhan serahkanlah hidupmu kepadanya, maka dia akan melakukan apa yang kita mohonkan dan apa yang kita doakan. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tengah-tengah kesulitan apapun, don't worry, be happy. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, jangan kau tidak melekat. Karena dia adalah pokok anggur kita yang benar.
Ya, Tuhan pelihara kita. Sekarang ngomongnya berkat udah nggak ada, Pak. Pemeliharaan Tuhan, Pak. Ya, dari hari orang bisnis ya. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang bisnis. Dulu Om masih ada cuan-cuannya Om. Sekarang bocuan. Ya, sekarang aja untuk makan aja udah bagus Om. Untuk makannya udah bagus Om hari-hari Om. Nah, don't worry be happy. Makanya anak Tuhan selalu bersuka cita. Anak Tuhan selalu happy, senang. Ya, jangan kita mau dibodohin oleh setan. Ingat ya, kita hidup hanya sementara saja. Jadi apa kalau kita happy, kalau kita suka cita, saya percaya orang depan bisa terima Yesus Kristus. Ini dia lagi menanti kita.